Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maisa, mahasiswa semester 6, jurusan PAI. Di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran fikih kelas 7 semester 1 yang mengerucut pada materi hadas dan bersuci. Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini yaitu agar kita bisa mengetahui batasan-batasan mana yang mengharuskan kita semua itu harus melakukan tahapan bersuci sebelum melakukan berbagai ibadah. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu hadas dan kenapa kita harus bersuci terlebih dahulu apabila kita terkena hadas. Jadi hadas adalah perkara yang mengharuskan kita untuk melakukan thaharah atau bersuci, bisa dengan berwudu ataupun dengan mandi janabah. Menurut para ahli, hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi orang-orang yang berhadas itu dikatakan tidak suci walaupun dirinya itu bersih. Jadi orang yang berhadas hendaknya bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat. Jika itu hadas kecil, maka cukup dengan melakukan wudhu ataupun tayamum. Jika hadas besar, maka wajib melakukan mandi janabah. Adapun sebab-sebab hadas itu sendiri adalah apabila hadas kecil, seperti yang saya bilang tadi, cukup dihilangkan dengan tayamum atau wudhu apabila ada air. Jika tidak ada air, bisa tayamum dengan menggunakan debu. Dan sebab-sebab hadas kecil itu sendiri adalah yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua lubang. Dan yang kedua, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Dan yang selanjutnya adalah menyentuh kelamin dengan menggunakan telapak tangan tanpa penghalang. Dan adapun sebab-sebab dari hadas besar yaitu keluarnya mani, entah itu disengaja walaupun tidak disengaja. Dan untuk menghilangkan hadas besar itu sendiri yaitu wajib mandi janabah. Setelah itu disunahkan untuk berwudu. Adapun perbedaan antara hadas dan najis. Hadas dan najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat. Hadas dan najis itu berbeda. Hadas berarti keadaan seseorang yang harus melakukan bersuci dan itu bukan suatu benda ataupun zat. Sedangkan najis adalah suatu benda ataupun zat. Contohnya terdapat pada binatang haram seperti anjing dan babi. Apabila kita menyentuh air liur anjing ataupun babi, itu merupakan najis. Dan najis itu air liur anjing dan babi itu merupakan zat ataupun benda yang apabila kita menyentuhnya, kita diwajibkan untuk bersuci. Adapun najis itu sendiri, menurut ahli fikih dibedakan menjadi tiga, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Yang saya singgung tadi mengenai air liur anjing dan air liur babi itu tergolong kepada najis berat, dan cara menyucikannya yaitu dengan membasuh bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali menggunakan air, dan salah satunya itu harus menggunakan debu. Adapun najis ringan, contohnya itu adalah kotoran binatang, dan cara membersihkannya yaitu dengan menghilangkan kotoran itu sampai tidak ada bekas dan mengguyurnya menggunakan air yang suci. Dan adapun syarat untuk mengetahui najis itu sudah suci ataupun belum, yaitu dengan
dengan mengamati apakah baunya sudah hilang, bentuknya sudah tidak ada, dan warnanya juga sudah tidak ada. Adapun yang selanjutnya adalah najis ringan. Najis ringan ini contohnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi apapun selain ASI. Dan cara membersihkannya yaitu cukup membersihkan air saja kepada najis tersebut. Jadi itulah macam-macam najis dan cara membersihkannya. Yang selanjutnya adalah yaitu bersuci. Setelah kita mengenal hadas dan najis dan cara membersihkannya, kita wajib mengetahui air yang dapat mensucikan hadas dan najis tersebut. Adapun macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu yang pertama adalah air suci mensucikan. Maksudnya adalah air itu suci, tidak terkena najis dan dapat mensucikan. Contohnya adalah air hujan, air sumur, air mata air, air laut, air embun, air salju, dan air yang melebihi dari 2 molar. Dan yang selanjutnya adalah air suci tetapi tidak mensucikan. Maksudnya adalah air itu suci tetapi tidak dapat menghilangkan najis ataupun hadas. Contoh dari air suci tidak mensucikan adalah air susu, air kopi, air sirup, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah air tidak suci dan tidak mensucikan, yaitu air yang terkena najis. Jadi perlu diperhatikan sebelum kita bersuci atau menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar, kita harus memperhatikan keadaan air tersebut. Apakah air itu suci, apakah air itu terkena najis ataupun air itu tidak suci. Itu tadi adalah macam-macam air untuk melakukan bersuci, lebih tepatnya untuk wudhu dan jinabat. Adapun mandi jinabat sendiri wajib dilaksanakan setelah seseorang melakukan hadas besar, seperti keluarnya mani disengaja ataupun tidak disengaja. Syarat untuk melakukan mandi jinabat hanya ada 2. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah memastikan seluruh badan itu terkena air. Jadi untuk melakukan mandi jinabat tidak dianjurkan untuk memakai cincin dan yang bisa menghalangi jalannya air melewati kulit. Karena apabila ada anggota badan yang tidak terkena air, maka bisa dikatakan mandi jinabatnya itu tidak sah. Dan apabila mandi jinabat tidak sah, maka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya pun tidak sah. Dikarenakan apabila ingin melakukan ibadah-ibadah tertentu, disyaratkan untuk suci terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, bersuci selain berwudu adalah tayamum. Yang perlu diperhatikan, tayamum itu sendiri dilakukan apabila berada di keadaan yang tidak ada air di dekat kita. Tayamum itu sendiri adalah bersuci tetapi tidak menggunakan air, tapi menggunakan debu. Adapun yang diperhatikan untuk melakukan tayamum yaitu pastikan sendiri debu itu suci dari hadas maupun najis. Ya, itu tadi adalah penjelasan materi tentang fikih bab bersuci dan hadas. Jadi perlu diperhatikan sebelum kita melakukan ibadah tertentu seperti sholat, maka perhatikan dulu apakah kita itu suci, kita itu habis melakukan hadas, apakah pakaian ataupun tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu terdapat najis. Itu perlu sangat diperhatikan sekali.
Dikarenakan syarat sholat itu sendiri ya, adalah suci terhadap hadas kecil, besar, dan najis. Ya, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.